Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di hari Selasa yang baik ini, dan kita percaya pada hari ini berkat dan kasih Tuhan masih tetap ada dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan tentu dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengangkatkan pujian syukur kami, dan memohon belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami akan memulai segala aktivitas. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan semua pekerjaan dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya di dalam pekerjaan baik, kami akan mendapatkan hasil dan buah yang baik di dalam kehidupan ini. Berkatilah kami Tuhan senantiasa, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Selasa 19 Maret 2024, tertulis dalam kitab Yesaya 66 ayat 18. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai anggo au, sairo do manikir jadi-jadian, dohot sakap nasidai. Lau papunguhon nasa bangso parbegu dohot dila. Gabero nasida, jala idaon na hamuliauku. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingat pada waktu kecil dulu, saya pernah dimarah oleh orang tua saya. Ya, namanya juga masih anak kecil ya. Ingin ini dan itu, banyak sekali maunya. Kalau diomongin, ya sering juga melawan. Jadi satu waktu saya pernah melakukan kesalahan, lalu dihukum. Ketika dihukum itu hati saya sangat sedih, dan pada waktu itu tentu saya menangis. Ketika tidur siang, saya merasakan ada tangan yang mengelus rambut saya, sehingga perlahan membuat saya terbangun dan sadar kalau itu ternyata tangan bapak saya. Saudara, dan yang paling mengejutkan adalah pada waktu itu beliau langsung memberikan coklat kepada saya. Tentu pada waktu saya masih kecil, coklat itu adalah sesuatu makanan yang sangat mewah menurut saya. Saya jarang sekali makan coklat. Tetapi hari itu hati saya sangat bergirang karena saya mendapatkan sesuatu yang saya suka. Dan saya sangat suka makan coklat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pada waktu itu hati saya sangat bergirang. Saya sangat senang karena mendapatkan sesuatu yang istimewa. Sehingga rasa sakit, sedih yang saya alami ketika dimarahi tadi, itu tidak terasa lagi. Karena ada sesuatu yang melebihi sukacita saya telah terjadi. Apa itu? Karena saya mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Bapa yang sangat menyayangi saya. Demikianlah orang tua ya. Ketika dia menghukum anaknya, ada rasa sedih di dalam hatinya, sehingga orang tua akan berusaha untuk mengambil hati anak dan menyenangkan mereka. Tentu orang tua tidak ada yang mau anaknya celaka. Orang tua tidak ada yang mau anaknya susah. Setiap orang tua pasti punya harapan dan cita-cita agar anaknya hidup lebih baik dan bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya inilah yang terjadi pada bangsa Israel kala itu.
Ketika mereka dikasihi oleh Tuhan, ya mereka nakal. Mereka melukakan hati Tuhan. Mereka menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Mereka menduakan Tuhan, menyembah berhala, hidup semena-mena, semaunya aja. Itulah sebabnya mereka dihukum, sehingga semua bangsa Israel diangkut, dibuang ke Babel. Di sanalah mereka menjalani hukuman dari Tuhan. Tuhan memakai bangsa lain untuk menghukum umatnya. Saudara, apakah Tuhan menghukum bangsa Israel dengan bermaksud untuk membinasakan? Tentu tidak. Tuhan mengizinkan itu terjadi agar mereka tahu, agar mereka mengerti bahwasanya apa yang telah mereka perbuat itu melukakan hati Tuhan. Mereka bersalah dan pantas untuk diberi hukuman. Tetapi mari kita sadari dan kita renungkan, jika kita sebagai orang tua ingin yang baik untuk anak kita, jika kita menghukum mereka, itu bukan karena benci dan amarah yang tak habis-habisnya, tetapi justru karena kasih sayang yang begitu besar, kita harus melakukan sesuatu yang menyakitkan. Tuhan jauh lebih mengasihi umatnya. Tuhan jauh lebih mengasihi kita. Oleh sebab itulah Tuhan memulihkan. Tuhan memberikan keselamatan, pertolongan bagi umatnya. Dan Tuhan pun memakai bangsa lain untuk menyelamatkan umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita mau belajar bahwasanya kasih berkat yang dari Tuhan itu begitu besar. Dan itu sungguh menyenangkan dan memberikan sukacita bagi kita. Oleh sebab itu, setiap kita harus dapat bersaksi. Setiap kita harus bisa memberitakan kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari. Kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Kita dipanggil untuk menikmati kemuliaannya. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih dan sudah dipulihkan olehnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita pun adalah orang yang bersalah. Mengingatkan kita pun orang yang pernah berdosa. Atau mungkin sekarang kita masih berdosa tentunya. Tetapi kita punya Tuhan. Kita punya Bapa yang maha baik, yang maha pengampun, yang penuh kasih, yang masih terus membuka pintu pertobatan, pintu keselamatan untuk menjadi milik kita selamanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, tetaplah melihat kemuliaan Tuhan. Tetaplah melihat kemahakuasaannya di dalam segala karya-karyanya di dalam kehidupan kita. Dan datanglah melihat kemuliaannya dan jadilah saksi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu di dunia. Kiranya kita dimampukan dan firman Tuhan selalu menguatkan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk mengenal segala perbuatan-Mu, untuk merasakan segala rancangan Tuhan baik bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memulihkan hidup kami. Engkaulah yang memanggil kami semua anak-anak yang Engkau kasihi, yang telah Engkau pulihkan, untuk datang dan melihat kemuliaan-Mu, untuk datang dan melihat kebesaran-Mu, dan kami pun mampu menjadi saksi kemuliaan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, mampukanlah kami untuk melihat kemahakuasaan Tuhan melalui proses kehidupan kami. Dan biarlah kami terus bersyukur dan terus percaya akan kebaikan Tuhan yang terus kami terima di dalam kehidupan ini. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.